idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila mengajak oleh laki-laki imra'atah akan istrinya, suami majak istri, ila firashihi kepada firash. Firash itu bahasa kinayah. Arti firash itu tikar, tempat tidur. Fa'abat an taji'a, kemudian dia enggan, hatta taji'a fabata ghadban, kemudian suami tadi tersinggung, kemudian dia marah. Apa kata baginda Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka perempuan tadi dilaknat oleh malaikat hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam del Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hadis bab asyiratun nisa, pergaulan atau berbuat baik terhadap istri-istri kita. Hadis hari ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abi Hurairah? Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi berkata, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Hadis ini sahih muttafaqun alaih walil lafzil Bukhari. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila mengajak oleh laki-laki imra'atah akan istrinya, suami majak istri, ila firashihi kepada firash. Firash itu bahasa kinayah. Arti firash itu tikar, tempat tidur. Fa'abat an taji'a, kemudian dia enggan, hatta taji'a fabata ghadban, kemudian suami tadi tersinggung, kemudian dia marah.
Apa kata baginda Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka perempuan tadi dilaknat oleh malaikat hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Hati-hati tu ibu-ibu. Kerana laknat sampai subuh, nak ada rahmat kau mati kau menjelang itu tu, berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah berarti. Hati-hati betul, hati-hati. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Dilaknat oleh malaikat hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Nah gitu. Makanya padusi ko banyak peluang untuk membuat pahala, tapi banyak peluang untuk membuat dosa. Makanya kecek Nabi SAW kan tak banyak. Empat apabila yang ampek tu dikerajakan dek perempuan tu, maka perempuan tu dijamin masuk surga. Empat saja dia. Mana yang empat itu? Ata'a zawjaha, patuh kepada suaminya. Wa tuqimus salat, mendirikan salat 5 waktu. Puasanya di bulan Ramadan, nya tutup auratnya, wajabat lahul jannah. Wajibnya masuk surga padusi tadi. Jadi nak panjang, nak banyak apa yang nak ampek aja. Taat kepada suami, nya lakukan salat 5 waktu, nak solat sunat salat 5 waktu. Puasa dia di bulan Ramadan, ditutupnya auratnya, lah wajib perempuan tu masuk surga. Wajabat katanya, wajabat lahal jannah, maka wajib perempuan tu masuk surga. Dalam arti kata peluang besar perempuan tu untuk masuk ke dalam surga. Itu. Iyo ustaz, kami nanti gonya lain cik yang pertama tu dah nampak ayah katanya. Itu tu belum dia nampak ayah. Cik baru kecil lagi lah 10 jawab adanya. Mempunyai dalam surga. Jadi kan di hadis Nabi tu memang aksaru minan ahlin naru minan nisa kan. Penduduk paling ramai di neraka tu memang orang padusi. Memang perempuan. Penduduk paling ramai di neraka itu minan nisa, dari golongan perempuan. Nah gitu. Kata para ulama, memang jumlah banyaknya di dunia, mereka lebih banyak. Tapi kata sebagian para ulama tafsir, enggak. Jumlah bilangan manusia ke dunia ini sama katanya. Kan Allah katakan li ta'arafu, jodoh berjodohan. Tapi kata ulama hadis tetap beda. Karena di akhir zaman kata Rasulullah 50 banding 1. 50-nya padusi, 1 banding dengan laki-laki. Jadi 10-50 padusi, 1 kita. Memang jumlah mereka itu sudah banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah gitu dia. Jadi hatta tusbih. Jadi tak perlu 4 itulah dia cuma. Ampek tu. Patuhnya ke suaminya. Kemudian semayangnya 5 waktu. Puasanya di bulan Ramadan. Nya tutup auratnya. Lah berhaknya masuk surga. Kan tak banyak. Tak susah. Jadi itulah kriteria yang salihah. Jadi kalau anak-anak yang belum menikah ingin mencari isteri salihah, ampek tu lah ini. Ampek tu lah tu. Patuhnya ke suaminya. Berarti kalau nyalon menikah, tengok patuh naknya ke ibu bapaknya. Patuhnya ke ibu bapaknya, berarti termasuk anak yang elok. Semayang didirikannya. Salat, puasa bulan Ramadan lakukan. Ditutupnya aurat tak? Lain. Maka ikulah definisi kriteria isteri soleh. Harus yang salat sunat ni tiap malam 100 rakaat. Harus isteri soleh itu yang leloknya berjilbab jo lakinya. Itu tak. Itu tak soleha, caleha namanya. Colionya orang ocu. Itu dia nak colio. Jadi kadang ada orang-orang kita ni kadang ya terinspirasi sama mencari isteri yang hafizah, yang bercadar, nah itu tu bonus tu. Bonus. Yang solehah tampek tu tanya. Kalau awak punya di rumah nak produksi, lah yang ampek pun nampak dia awak. Anak kita nak solehah tu. Kalau kita patuh ibu bapaknya. Semayangnya jago, puasa bulan Ramadan lain, menutup aurat malainya, buka aurat nak nionya membuka aurat keluar dari rumah. Kau anak solehah. Gitu dia. Jadi kadang kawan-kawan tinggi mana apanya targetnya, mencari yang solehah. Mulai apa yang solehah? Yang hafal Quran, yang yang pandai, yang alim, yang faqih. Besok bisa tinggal awak dia
Nyopi ceramah ke mana-mana bini tu. Awak ndak ada, awak lu mantau nyopi ceramah ke mana-mana. Tinggal tu dek resiko mencari, itu bonus itu tu. Bonus. Kamu pernah mendengar cerita dari guru, itu Buya Aceh, Syekh Mudawali Aceh, itu menikah dengan Umi Rabi'ah. Umi Rabi'ah ni perempuan Sumatera Barat paling alim di zamannya. Anak Syekh Jamil Jaho. Anak Buya Syekh Jamil Jaho. Umi Rabi'ah ni paling alim. Bayangkan saking alimnya Umi Rabi'ah ni, berdebatlah Buya Aceh dengan Umi Rabi'ah, itu kalah Buya Aceh. Jadi Umi Rabi'ah ni belum menikah. Kata Umi Rabi'ah, aku akan menikah dengan laki-laki yang mampu mengalahkanku dalam berdebat. Beliau pakarnya usul fikih. Umi Rabi'ah. Jadi murid beliau ramai itu, santri beliau di Jaho itu, di Padang Panjang itu. Jadi siapa? Seluruh ulama-ulama Sumatera Barat KO debat dengan Umi Rabi'ah ni. Memang alim. Saya dengarnya seperti itu, alim Umi Rabi'ah. Anak Syekh Jamil Jaho. Jamil Jaho orang yang pakar juga dalam beberapa fan ilmu. Jadi adalah datang Buya Aceh, Syekh Mudawali Aceh, itu datang sebelum ke Batu Bersurat, pergi berbai'ah mengambil suluk ke 13 Kota Kampar dengan Syekh Abdul Ghani. Itu puncak terakhirnya Syekh Mudawali Aceh. Jadi seluruh ulama-ulama di Sumber pun didebat oleh Buya Aceh. Satu-satu dah dijalani oleh Buya Aceh. Terakhir, jadi ada salah seorang ulama, kata beliau, aduh Cik Le Buya, katanya ke Buya Aceh. Ada seorang perempuan yang alim di Jaho. Itu namanya Rabi'ah. Dan beliau belum menikah. Kalau you Buya Nio juga, cuba pergi ke situ, cubalah debat itu tu. Jadi ternyata saking alimnya Umi Rabi'ah ni, diakui oleh Buya Aceh kealimannya. Akhirnya, ya kalah berdebat dengan Buya Aceh. Kemudian menikah Umi Rabi'ah, dibawalah Umi Rabi'ah ke Aceh. Lahir anak-anak ni jadi orang alim semua. Sekarang masih ada satu hidup namanya Buya Mawardi namanya. Mawardi Wali. Itu menetap di Aceh. Itu alim, anak beliau alim. Jadi, apa yang nak saya kongsikan? Buya Aceh merasa ketika di Aceh itu sudah mulai ada ya kurang nyaman lah. Apa nak nyaman? Awak pergi wirid, bini pergi wirid pula. Awak pergi mengaji, bini pergi mengaji pula. Ketika awak pulang dari mengaji, bini masih pergi mengaji. Awak pulang dari majlis pengajian, bini masih acara pengajian dengan ibu-ibu pula. Akhirnya Buya Aceh lah merasa tak ada waktu Umi Rabi'ah ke untuk keluarga, tak ada waktu Umi Rabi'ah ke untuk Buya. Jadi kata Buya Aceh, cerai sajalah kita. Itulah balik Umi Rabi'ah ke Padang Panjang sampai dimakamkan di Pondok Pesantren Jaho itu. Jadi berisiko juga kalau bini terlampau sibuk. Berisiko. Jadi tidak pula, makanya yang salehah itu bukan mesti yang harus hafal Quran, yang harus apa, enggak. Ampek saja cukup itu. Inyo patuh ke ibu bapaknya, berarti kalau nyalah nikah patuhnya ke suaminya. Salatnya 5 waktu, puasanya bulan Ramadan. Kemudian nyo tutup aurat, maka kaulah disebut dengan perempuan salihah. Nah, gitu dia. Sampai hari ini makam Umi Rabi'ah itu ada di Padang Panjang. Orang Aceh kalau ke Sumatera Barat itu mesti singgah ke Jaho itu tu. Karena isteri Buya Aceh dan antaranya yang di Sumatera Barat itu, itulah dia Umi Rabi'ah. Ada Buya Ahmad, ada Buya Mawardi, ada Buya siapa satu lagi, Buya Rais kalau tak salah, itu anak daripada Umi Rabi'ah. Alim, saya dengar cerita alim, perempuan yang alim ketika itu. Yang alim maksudnya ya memang menguasai segala hukum-hukum fikih. Jadi hatta yusbih kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Dalam riwayat Muslim, langit itu sudah tak berkenan dengan si perempuan ini, istri ini, hatta yarda anha, sehingga sampailah suami tadi redha dengannya. Jadi awak suami laki-laki ya apa banyak jelah redha tu lah. Redha tu apa banyak? Wa imbaunya ndak jamu, wa imbaunya ndak jamu no ani dah mati ni dan ikhlaskanlah kau punya awak. Jangan sampai bangun nak matilah kau nyawa kan. Itulah ju malaikat itu tu. Nah, apa banyak ikhlas. Ikhlas apa banyak. Nah, gitu dia. Al-la'nun bi makna idza waqa'a minha lailan. Ya.
Maka di sini disebut hatta tusbih. Berarti kalau bagaimana kalau memajak di siang hari? Nah, dihadiskan di malam hari, maka sampai subuhnya terlaknat. Kalau di siang hari bagaimana? Bi antam tana amin tamkini zaujiha naharan khasul lailu bi, apakah sampai waktu asar pula? Hendak disabitkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Bil ghalib, karena kebiasaannya orang-orang berhubungan itu di waktu malam. Qala, hadis berikutnya. Wa qala, jadi la'anal malaikatu hatta tasbih itu anna mana'al huququl abdan. Jadi katanya sebagaimana larangan ada, sebagaimana hak badan itu boleh diberikan, seperti itu pula lah haknya harta. Jadi harta kita agihkan kainnya mesti dia harus mendapatkan daripada badan juga. Jadi maksudnya sebagaimana dia boleh menikmati harta, dia mesti menikmati, kita pun mesti menikmati abdan. Abdan itu badan. Nah, begitu. Jangan sekedar nikmat harta saja dia peroleh, tapi nikmat badannya tidak diperoleh. Maka ada nafkah mal, ada nafkah jasmani, ada nafkah rohani. Begitu dia. Jadi rahimallahu fala yaliqu ay wajha ilal muslim. Maka seorang muslim kalau dia tahu, maka hendaklah dia memahami hadis ini. Gitu dia. Iko pula untungnya awak mendapatkan isteri yang salihah tadi. Kalau diajak hendak pernah main dak dah. Karena dia tahu. Daripadanya kena laknat sampai subuh. Itunya. Tapi kalau hendak orang salihah dah, hati payah ni. Lah diajak hendak je diumbuk, hendak je dah. Banyaklah segala alasan. Tak dibolehkan. Apalagi kita laki-laki kok memang ya kalau bahasa guru hamba Ustaz Uzki itu selero kadang. Tapi cik selero aja nya, bagak ndak ada orang. Kalau orang pedusi itu yang disebutkan di dalam hadis itu, memang memiliki syahwat yang tinggi. Tapi ghirah tu tak dia nampakkan. Kita laki-laki nampak. Itu ni. Hadis berikutnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilah. Ini tentang wasilah lagi. Allah Taala melaknat, Nabi melaknat wasilatal wal mustausilah wal washimah wal mustaushimah. Ikut tentang orang yang menyambung rambut dengan orang yang membuat tato. Jadi rambut tadi itu supaya nyaga ancak disambung. Ada kalau masyaikh sebagian guru-guru kita mensyarahkan itu dengan membuat apa nama bahasanya yang sanggul. Sanggul. Ada yang mengatakan seperti itu, disambung kemudian supaya agak nampak kelihatan indah lah daripada kepalanya tadi. Apa kata Nabi? La'ana. Bahwa Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, melaknat orang yang menyambung rambutnya. Orang yang menyambung, orang yang tukang sambung. Karena kedua-duanya hukumnya haram. Makanya tukang-tukang salon hati-hati. Orang kau minta apanya. Jadi kata para ulama, bukan sekedar menyambung rambut saja, termasuk merubah gaya bentuk rambut dengan cara yang tidak adat, dengan cara yang tidak biasa. Ya seperti contoh apa namanya tu yang pakai listrik, yang pakai angin gerboding, apa namanya tu? Tengok di situ disebutkan, termasuk itu bagian syarat. Sya'ran bi khirqah, tahrik, dengan cara membakar. Dirubah tapi dengan cara memanaskan tadi, dengan cara membakar tadi. Atau dirubah bentuk tadi dengan cara yang tidak adat manusia memakai seperti itu. Maksudnya tidak sepantasnya perempuan memakai gunting rambut seperti itu. Dibuatnya juga macam itu tu. Itu hatta apa katanya di sini, la'ana. Maka orang tadi kena laknatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Jadi disebutkan dalam mazhab kita Syafi'i, innal wasilatu bi syi'ril adami fa huwa haramu bila khilaf. Jadi ada dua masalah. Pertama dengan rambut palsu. Jo rambut palsu wak tempelkan. Dengan rambut palsu kita sambung. Ada pendapat mengatakan sebagian boleh, ada mengatakan sebagian tak boleh. Tapi kalau dengan rambut asli, rambut orang, betul-betul rambut asli, bukan rambut palsu, yang kita sambungkan ke rambut kita, yang kita sambungkan ke rambutnya manusia, rambut manusia dengan rambut manusia, indana syafi'iyun haramun bila khilaf, maka itu hukumnya haram dengan tidak ada perselisihan pendapat ulama. Beda kan? Ada rambut palsu, ada rambut asli. Kalau menyambung dengan rambut palsu ni, rambut palsu disambung dengan rambut palsu, rambut KW, itu ada ulama mengatakan haram, ada mengatakan boleh. Berarti ada dua khilaf ulama. Yang tidak ada khilaf ulama tu keharamannya kalau disambung dengan rambut asli. Rambut orang disambung dengan rambut orang. Rambut manusia disambung dengan rambut manusia. Maka tu hukumnya haram dengan tidak ada khilaf. Begitu menurut mazhab kita Syafi'i. Sanggup-sanggup salon tu rambut KW atau rambut asli tu? Asli ya? Itu bahaya ya. Li'annahu yahrumu intifa'u bi syi'ril adami wa sa'iril ajza'ihi li karamatihi. Apa alasannya mazhab kita Syafi'i mengatakan haram? Karena tak boleh mengambil manfaat dengan rambutnya manusia dan kesekalian juzuknya manusia li karamatihi, karena ikut mulia. Kuku macam tu juga. Ada kuku kawan panjang, dipotong elok-elok kukunya tadi tu. Pas pula kita sesuaikan dengan kuku kita. Ketika awak kapai baralek, awak pasang kuku kawan tadi. Ku asli kukunya kan? Kita pasangkan, termasuk tu hukumnya haram. Tak boleh kata. Lisairi ajza'ihi likaramatihi. Haram hukumnya. Sairil ajza' likaramatihi. Jadi termasuklah kuku, rambut. Tak boleh itu. Ini dalil sebagian dalam mazhab kita Syafi'i. Ya, dalam mazhab Hanafi boleh, dalam mazhab Syafi'i tak boleh mengambil organ tubuh manusia dipindahkan kepada kita. Umpama ginjal. Ginjal, ya, ada orang satu butuh ginjal karena satu lagi cuman satu tu saja ginjalnya yang tinggal lagi. Jadi ginjal yang satu tu pun bermasalah. Jadi kata dokter mesti harus mencari ginjal. Ada orang yang datang, ginjal lambu aja lah ambil pak, kecil orang kami pun butuh uang katanya lah. Nah, dia ambil ginjal pindahan. Dalam mazhab Syafi'i, qaul mengatakan hukumnya haram. Tapi dalam mazhab yang lain hukumnya boleh. Dalam mazhab Hanafi menjelaskan boleh, apalagi dalam beberapa fikih muasir kontemporer hari ini boleh. Tapi kalau dalam mazhab kita tak boleh. Kenapa? Li karamatihi. Karena memang manusia itu makhluk yang mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh selain dari ginjal? Hati. Oh, ada hati. Wah, jadi diambil hatinya gitu. Dicangkok gitu. Oh, dalam sana ada. Mata, ya betul, mata. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi umpamanya matanya lah buta, nak pernahnya menengok dah. Mata awak lagi dua. Jadi kecik awak ambil salah mata dan kecik pak 250, ciknya kecik awak 250 juta. Jadi cik orang tadi, nya dah beti 250 juta. Nya ambil mata kita cik pindah ke situ. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Itu maksudnya di sini disebutkan. Tapi dalam mazhab kontemporer ada sebagian ulama membolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Begitu. Mata, satu mata berapa? Berapa harga satu mata? Kalau di dalam fiqih satu mata kalau tak salah 50 ekor onta kalau tak salah. 50 ekor unta berarti kali 70. 50 kali 70 juta. 70 juta dikali 50 ekor unta. Piti apa? 3,5 M. 35 M.
Mak 3,5 M. Mak cik mata je 3,5 M. Berarti 2 mata 7 M harganya. Mahal dia awak tu. Jadi jenah dia gigi kau orang nak jaga je elok. Tu cik telinga nak salah sama harganya tu. Cik telinga. Makanya kalau tukang guntiang rambut tak guntiang telinga awak dia. Bisa awak minuntinya 50 kunto tadi tu. Mahal. Cik gigi kau tak salah 10 kunto kau tak salah cik gigi. Kamu lupa dalam bab apa ada itu dalam nanti tapi kita akan sampai juga kena ke situ nanti tu. Cik gigi kau tak salah satu batang gigi tu 10 kunto tak salah. Berarti cik gigi 10 kali 70 juta 700 juta berarti cik gigi tu. Awak bagian saya ke tukang gigi suruh cabut sekali cabut dua dia nyomak 1,4 peti tu. Itu maha nikmat Allah. Jadi yang menyamar rambut tadi itu bukan kalau dengan yang palsu bukan rambutnya manusia, ulama dua berpendapat. Tapi kalau dengan rambut manusia, wadhhab Syafi'i, mazhab kita Syafi'i mengatakan haramun bila khilaf, haram dengan tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi wa amma sya'ru tahir min ghairil adami. Adapun kalau rambut tu rambut suci tapi bukan rambut manusia. Ya mungkin rambut binatang mungkin. Tapi rambut tadi suci. Fa illam yakul laha zaujun wala sayyid fa huwa haramun. Kalau tidak ada dia suami, kalau ndak ada penghulu maka haram untuknya. Tapi kalau perempuan tadi punya suami, ada 3 pendapat. Pertama, in fa'alathu bi izni zawj jaza. Kalau itu izin suaminya boleh. Jadi kata suaminya, ya apalah, semalah rambut tu. Tapi bukan dengan rambut manusia maksudnya ini ya. Dengan rambut selain rambut manusia. Ya mungkin rambut KW itulah. Kalau izin suaminya jaza boleh. Jadi kata suami, ayolah, buatlah, boleh agak ancak nampak tak bersanggu pula kecil suaminya kan. Tapi menurut Imam Maliki, aktsaruna minal fuqaha'i wal muhadditsin, ya, kebanyakan daripada pendapat para fuqaha dan ahlul hadis itu hukumnya haram, mamnu', terlarang, sekalipun itu dengan izin suaminya. Itu pendapat yang kedua tu. Kebanyakan daripada fuqaha wal muhadditsin itu hukumnya mamnu', terlarang. Terlarang berarti sama dengan hukum haram. Kalau itu walaupun itu dengan seizin daripada suaminya. Nah gitu. Jadi ada makna tadi itu menempelkan rambut. Ada makna yang kedua itu karamil. Karamil ika karamilun. Itu membuat rambut, menanam rambut. Nya tak berambut dah produksi tadi kau dah. Atau rambutnya seketek ajanya. Bagian siku kau tak ada dah. Ditanamlah rambut tadi. Nabatut tiwalul furu'ulin. Atau alis yang tadi kau ditanam oleh itu tu sulam. Disulam. Itu pun termasuk bagian daripada perkara yang terlaknat juga. As-sukunu ra' nabatu tawifu murahuna khuyutu sya'am. Ya, menjahit sulam tadi lah. Haram kata, haram itu karena merubah bentuk daripada cipta. Allah magi yang ku botak ni, tanam rambut. Gua magi ni. Ada di kita ada yang menanam rambut tu ada. Kalau kita tengok di video-video itu ada. Tak boleh. Ini apa piti Ustaz? Ini apa piti na ya? Syariat betul yang melarang caranya. Syariat yang menyegahnya untuk itu. Wal washimah wal mustaushimah. Kemudian orang yang bertato. Buat tato. Ukir apa? Membuat tato, mengukir-ukir kulit, jasad, itu tak dibolehkan. Kahal au nahwu fayahdhar. Itu dia. Jadi tak boleh apa?
washimah wal mustaushimah. Wasimah wal mustaushimah. Jadi buat tato, orang yang bertato, membuat tato, memesan tato, ada boleh kan. Yaf'alu biha wa huwa haram. Ala fa'il wal maf'ul. Orang yang melakukan, orang yang dilakukan. Fa in amkana, ya. Baik itu membuatnya dengan suatu yang suci, apalagi dengan yang najis. Ya darah dibuat najis tu. Dengan yang suci saja tak boleh. Apa yang suci tu? Apa yang suci ke? Bisa buat tato dengan yang suci? Inai. Nah, dia tidak apa, kalau inai itu ketika diraba dia tidak terasa. Dia washimahku ketika diraba terasa dia. Ketika dipegang terasa. Kemudian tato tu terasanya tu dengan adanya apa itu lukisan bintik-bintik apa tu terasa tato tu. Tapi lama-lama kata orang sudah menyatu dia lagi, lah mati kulit tu tak terasa kan. Tapi kalau inai tak. Ini termasuk apa yang dibolehkan untuk perempuan. Ikut tak? Inai itu untuk perempuan bukan untuk laki-laki. Dia awak laki-laki bainai. Laki-laki bainai. Dalam kitab I'anatul Talibin ada tu. Ya, ada. Tak boleh bagi laki-laki untuk memakai inai tadi tu. Awak malam-malam bainai, jadi produksi bainai. Laki-laki lah bainai pula jari nah. Imam lah inyo. Tengok orang mau tengok imam tu melantik tangan mak bainai imamnya kena. Sudah tanya, imam baru nikah ya. Apa pakai inai? Tak tahu dah kata IO-nya awak harus bainai pula ustaznya. Awak boleh diatur. Syariat awak punya syariat. Nah, dia pakai inai laki-laki tak boleh. Itu perhiasannya perempuan ini. Itu hiasannya perempuan. Kecuali untuk ubek. Untuk obat apa untuk obat? Ya macam kuku kita pecah. Bagus kuku tadi dengan diinai. Ada pendapat mengatakan boleh. Tapi bukan untuk tazayun, bukan untuk menghias anggota tubuh. Kalau inai-inai orang kabrolek itu kan menghias anggota tubuh tu. Kuku apa gitu. Jadi anak laki-laki jangan diajar pula bainai lebih buku dia. Lebih bukunya makai inai mendakai anaknya lagi pula nak ada inai. Tak boleh. Yang dengan yang suci tak boleh, apalagi dengan yang najis. Fa in amkana, maka jika memungkinkan untuk menghilangkannya dengan cara bil ilaj, dengan cara berobat atau dengan cara yang lain, jelas hukum fikih wajabat izalatahu, maka wajib menghilangkannya. Tapi kok konteks in amkana, jika memungkinkan. Ya. Tapi kalau tak memungkinkan, illam yumkin, jika tidak memungkinkan untuk menghilangkan tato tadi, illa bijarhin, bisa dihilangkan tapi mesti dibuka kulit kita itu. Harus dilukai dulu, dikupas. Fadzaka tafsil. Ini tergantunglah kepada orangnya, kata para ulama. Intalfan fattawab fal awil fawatil udu au manfaatil udu au syai'an fahishan fil udu zahir lam tajid izar. Kalau sempat pula menanggalkan, menghilangkan anggota yang zahir ko, maka nyo ndak wajib menghilangkan, tapi nyo cukup bertaubat kepada Allah, suqutul its, maka hilanglah dosanya. Umpamanya nyo bertindik di telinga pak, dihilangkan tak bisa, kecek dokter, bisa hilangnya dihilangkan. Lo telinga pak kecek dokter. Kan udu zahir nama ko, anggota yang nampak. Jadi menurut para ulama, tidak wajib untuk menghilangkan tato kalau seperti itu. Tapi takfir taubah, cukup dia bertaubat kepada Allah, suqutul ism, maka Allah pun akan gugurkan dosanya. Nah, tapi jika tidak ketakutan untuk hilang daripada anggota zahir, maka wajib dia untuk menghilangkannya. Apa umpamanya? Orang biasa banyak disikum buat. Digosok-gosok, tiap mandi jam paleh. Mak empoleh sakit tu. Disetrika. Ya. Jadi kalau nyo tahan seperti itu tu, wajibnya untuk menghilangkannya.
Tapi kini kok lah ada yang pakai laser itu. Itu bagus itu, Pak. Tapi entah kemana kawan-kawan itu. Ada dulu orang-orang relawan menghilangkan tato tu datang ke masjid. Tapi sekarang dah hilang dah. Tak tahu entah rusak alatnya, entah tak dapat bantuan dari orang lain. Dulu masjid-masjidnya ada relawan menghilangkan tato. Itu datangnya memang dipakai laser ya. Hilang tato tu. Tapi sekarang tak nampak lagi komunitas itu. Padahal kan bagus itu kita hidupkan itu. Jadi kita kata para ulama ini memang wajib untuk menghilangkannya dulu. Hudu awil manfaatil udu katanya. Begitu dia. Qultu wa wajhul munasabatal hadis lil bab an-nafi' ala hadhihi al-mudzakkar madhkurat. Kenapa ada kaitannya dengan hadis tentang perempuan? Karena perempuan pun juga diharamkan untuk melakukan tato, membuat tato. Wa in amara biha zaujaha, sekalipun umira diperintahkan oleh suaminya. Sekalipun suruh dek suaminya, buatlah tato kau setiap boleh nak gaul kau seketik cek laki kayaknya kan. Laki apa pula? Ya laki-laki tangguang pula lah. Fala ta'atu lil makhluq fi ma'siyatil khaliq, maka tak boleh perempuan tadi melakukan itu karena itu sudah bagian daripada suatu kemaksiatan. Dia tak boleh. Dia ada lagi hadis ni mutasannifah, mutamasmisat, mutammisat, mutafallijat. Ya, ada di dalam hadis yang lain itu. Ya, termasuk buat tato, buat alis, nanam alis dan lain sebagainya. Jadi syariat kita menjaga perkara hal yang seperti itu. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan? InsyaAllah pekan depan itu membahas kita tentang hamamtu an anha anil ghilah. Ya, orang yang menggauli istri tapi istri sedang dalam keadaan hamil atau sedang dalam keadaan menyusui. Bagaimana pula hukumnya? Kalau boleh, seperti apa kadarnya? Kalau tak boleh, itu apa penyebabnya? Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Rumah. Ya, jadi kalau tarawih kita yang tahu kita tarawih. Kalau tarawih itu tarawih satu, kemudian salat hari raya satu, itu memang perempuan dianjurkan keluar dari rumahnya. Ada hadis. Jadi termasuk tarawih. Tarawih itu di zaman Sayyidina Umar, perempuan keluar dari rumah. Yang jadi imam Tamim Ad-Dari. Zaman Sayyidina Umar. Laki-laki keluar rumah, yang jadi imam Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imam laki-laki. Perempuan keluar pula dia dari rumahnya untuk ke masjid salat, yang jadi imam Tamim Ad-Dari. Nah, begitu dia. Jadi tentang perempuan ni untuk datang keluar daripada masjid, memang ada keluar dari rumah untuk ke masjid, memang ada hadis Nabi dalam Jami'us Saghir fi Haditsun Basyirun Nadhir. Kata Nabi SAW, izasta'dzana, apabila izasta'dzan imra'atah, apabila perempuan kita minta izin kepada kita untuk dia ke masjid, kata baginda Nabi, fala tamna, maka jangan engkau melarangnya. Jadi dalam arti kata, kalau nyo minta izin, izinkan. Tapi kalau nyo ndak minta izin, keluar aja nyo mengelucu umpamanya. Berdosa perempuan ini. Tak boleh. Nah, dia mesti minta izin dia. Jadi falat damna kata Nabi itu, maka jangan engkau mencegahnya. Jadi kalau ada anak berusia awak, nyo ingin pesantren kilat ke masjid umpamanya, izinkan. Tak boleh kita melarangnya kata Rasulullah. Itu salah satu dalil perempuan juga